Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi SMA Setiabudi Sungai Liat? Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam video kali ini, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya untuk kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3, dan juga untuk kelas 10 Ilmu Bahasa dan Budaya, yaitu materi pelajaran tentang puisi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng untuk mendukung produk SMA Setiabudi Sungai Liat. Kompetensi dasar 3.8 atau pencapaian pembelajaran dalam materi kali ini adalah siswa mampu menganalisis unsur pembangun puisi dan menganalisis puisi bertema. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengamati atau membaca puisi untuk menemukan struktur fisik dan struktur batin yang terdapat pada puisi. Selain itu, peserta didik dapat menganalisis puisi bertema sosial, budaya, dan kemanusiaan. Dan juga diharapkan nantinya siswa mampu menulis puisi bertema sosial, budaya, dan kemanusiaan. Nah, tak kenal maka tak sayang, itulah pepatah yang sering kita dengarkan. Maka izinkanlah Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Rusihan. Kalian bisa panggil Pak Rusihan. Bapak adalah guru Bahasa dan Sastra Indonesia serta guru seni budaya di SMA Setiabudi Sungai Liat. Bapak lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil jurusan Pendidikan Seni Tari. Di Setiabudi sendiri, Bapak sudah bekerja di SMA Setiabudi selama 2 tahun. Sekarang Bapak bertugas sebagai guru mata pelajaran dan juga wali kelas 10 Ilmu Bahasa dan Budaya. Nah, mari kita mulai untuk pelajaran puisi. Apa sih puisi? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata puisi atau dengan kata puisi. Sudah sering kalian jumpai ketika kalian berada di jenjang SD, SMP maupun SMA sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas puisi secara lebih mendalam. Apa sih pengertian puisi itu? Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dan puisi dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Bisa kita lihat bersama-sama di slide kalian. Kata kunci untuk puisi sendiri ada ungkapan isi hati, kata, bahasa imajinatif, dan bermakna. Ya, puisi adalah ungkapan atau ekspresi diri seorang penulis terhadap tulisannya. Dan biasanya puisi identik dengan kata-kata yang memiliki bahasa yang imajinatif. Bahasa imajinatif itu apa? Bahasa imajinatif adalah di mana biasanya kata yang ditulis oleh penulis dapat menggiring kita untuk menghayalkan sesuatu yang ditulis dalam puisi tersebut. Misalkan puisinya bertema tentang kesedihan, biasanya kata-kata yang dipilih oleh penulis adalah kata-kata yang lebih mengandung unsur kesedihan. Begitu sebaliknya. Jika penulis ingin menulis tentang kegembiraan, maka bahasa yang dipilih adalah bahasa imajinatif yang menggambarkan tentang kegembiraan seseorang. Dan puisi adalah kata-kata yang penuh makna. Berbeda dengan bahasa sehari-hari atau percakapan sehari-hari yang biasanya kita sampaikan. Puisi memiliki kata-kata imajinatif dan penuh makna, dan biasanya menggunakan kata-kata kiasan, pengandaian. Nah, jika kalian sudah mengerti tentang pengertian puisi, mari kita beralih ke slide berikutnya. Menganalisis puisi bertema. Untuk tema yang pertama yaitu tentang sosial. Apa sih puisi bertema sosial? Puisi ini puisi yang melakukan fungsi sosial atau berisi tingkat komentar sosial. Biasanya puisi ini berisi tentang gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang masih hangat-hangatnya yang terjadi di sekitar penulis. Tema yang kedua yaitu tentang budaya. Puisi ini sedikit lebih berbeda dengan puisi tema sosial, di mana puisi ini berisi tentang keindahan suatu aktivitas yang melekat pada suatu daerah. Nah, kata kuncinya adalah keindahan suatu aktivitas pada suatu daerah. Tapi puisi ini menceritakan tentang keindahan atau kebiasaan pada suatu daerah. Contohnya, misalkan di daerah Bangka Belitung. Misalkan kalian ingin menulis tentang atau Bapak ingin menulis tentang puisi adat istiadat yang ada pada Bangka Belitung. Banyak ya, contohnya seperti nganggung dan juga banyak lagi ritual ataupun tradisi yang ada di Bangka Belitung. Nah, untuk tema yang ketiga yaitu puisi bertema kemanusiaan. Puisi ini berisi tentang luapan hati penulis terhadap keadilan atau kesengsaraan yang dialami manusia.
Puisi ini ada kesamaan dengan puisi sosial, namun beda halnya puisi ini lebih mengedepankan kepada ataupun menekankan kepada keadilan atau kesengsaraan. Dan biasanya puisi ini sering kita jumpai penulis-penulis yang menulis puisinya berisikan tentang kritikan terhadap kinerja pemerintah. Nah, kalian bisa cari banyak sekali sumber mengenai puisi bertema sosial, budaya, dan kemanusiaan. Ada di internet, ada juga di buku. Silahkan cari puisi-puisi bertema sosial, budaya, dan kemanusiaan. Kalian lihat apa perbedaan-perbedaan atau juga kesamaan-kesamaan yang terdapat pada ketiga tema puisi ini. Nah, jika kalian sudah mengerti tentang menganalisis puisi bertema, yaitu tema sosial, budaya, dan kemanusiaan, selanjutnya tugas yang harus kalian kerjakan di rumah yaitu lihat tabel di layar kalian, yaitu ada tabel sosial, budaya, dan kemanusiaan, ada kolom A, B, dan C. Tugasnya adalah silahkan cari puisi, masing-masing satu judul untuk satu tema, tulis judulnya di kolom A, dan di kolom B tulis siapa penulis ataupun pengarangnya, dan di kolom C tulis secara singkat isi puisi tersebut. Kalian boleh cari referensi dari mana saja ya, dari buku boleh, dari internet pun boleh. Nanti kerjakan di Word dengan tabel seperti di layar kalian. Kirim soft filenya ke alamat email Bapak yang ada di atas, yaitu di rusihan1995@icloud.com. Baik, Bapak rasa cukup sekian materi yang Bapak sampaikan untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan kontak Bapak. Dan mari kita bersama-sama berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa bertatap muka belajar di kelas seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.